tadi kalau dari sisi insentif SPPG kan selama ini yang sering rame di media ya 6 juta per hari gitu kan. Nah itu dari insentif itu sebesar 3 triliun sekian tadi yang saya sebutkan tadi untuk penghematannya dengan tidak diberikannya MBG tadi itu untuk selama masa liburan sekolah ya. Jadi insentif yang 6 juta itu kan tidak diberikan ya. Jadi dari insentif itu angkanya 3 triliun sekian. Ada beberapa aplikasi yang digunakan di BKN ya, ada portal mitra. Kami sudah tutup. Jadi portal mitranya kami tutup. Artinya tidak ada lagi bisa orang akses untuk dapur baru. Jadi kita mengawasinya by system nih gitu ya. Lalu untuk yang tadi gimana caranya supaya mereka virtual account-nya tidak kami kirimin, jadi supaya memang tidak bisa operasional kan karena uangnya tidak kami top up. Nah, itu cara-cara kami, jadi tidak perlu yang pengawasan kita harus datang gitu, nggak perlu. Jadi dengan kita tidak mengirimkan top up di dalam virtual account itu otomatis SPPG tidak bisa beroperasional gitu. Ya jadi bukan pengawasan kita yang nanti akan ngecek satu-satu bener nggak beroperasi, nggak, itu nggak, tapi dengan sistem yang ada. Jadi nanti tadi saya sudah mengatakan ada kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi yang tadi mungkin salah satu parameternya ada desil, kemudian akses terhadap pemenuhan gizi. Nah itu masih kami olah, ya, masih kami ramu kriteria yang tepat seperti apa, dan indikator itu intinya memang akan membantu kami dalam membuat kebijakan. Tapi saya belum bisa membuat begini. Karena anggaran yang ada itu nanti besok dan minggu depan masih akan kami bahas dengan Kementerian Keuangan juga. Jadi semaksimal berapa yang bisa kita lakukan efisiensi dengan tentu indikator-indikator tadi. Ya, kalau memang dia berada di daerah yang rentan gizi, kondisi sosial ekonomi yang diindikatorkan dengan desil itu, dan akses terhadap pemenuhan gizi memang rentan, maka itu bisa menjadi pertimbangan bagi kami juga untuk melakukan efisiensi dengan melakukan refocusing kepada pihak lain yang lebih membutuhkan. Tapi kalau sekarang ditanya, Bu persisnya apa? Nah formula itu yang masih kami susun ya Mas ya. Jadi ini mohon maaf nih karena kami juga baru ini ya, dan kami benar-benar mengejar untuk data dan sebagainya. Mungkin belum bisa seideal yang kami bayangkan, walaupun kami sudah punya gambaran kira-kira nanti akan ada mekanisme untuk kita pilah seperti itu. Ya, ada kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, akses terhadap pemenuhan gizi dan seterusnya. Ya, jadi teman-teman di BGN itu sebenarnya selama ini sudah juga banyak memantau, ya bahkan mungkin sudah ramai juga di medsos kan, banyak dapur-dapur yang kurang sesuai dengan standar, ya. Nah itu nanti kami akan evaluasi semua. Kalau yang benar-benar sangat tidak memungkinkan untuk beroperasi, sementara di situ memang kebetulan juga penerima manfaatnya tidak ada gitu ya, atau mungkin bisa kita minimalkan atau bisa kita alihkan ke SPPG terdekat yang memang lebih berkualitas katakanlah begitu, itu nanti kami akan lakukan. Tapi sekali lagi Mas, ini harus satu persatu nih, memang agak rumitnya ya, harus satu persatu, dan kami berpatokan dulu ke penerima manfaat dulu nih, begitu ya. Jadi mungkin yang kemarin itu kan ya mungkin teman-teman udah tahu lah ya, ada jual beli titik, sehingga yang menjadi fokus tuh SPPG-nya, penerima manfaatnya ya pokoknya nanti dicari terdekat di situ. Nah kami tidak ingin seperti itu, maka sekarang pastikan dulu penerima manfaat, pastikan dia akan di supply gitu ya, diantar dari SPPG yang mana. Nah itu baru nanti kita akan mengikuti proses efisiensinya. Agak rumit memang karena memang harus satu persatu di antara tadi ya 27.820. Tapi sebenarnya teman-teman di Kedeputian Tawas, pemantauan pengawasan dan sebagainya sebenarnya sudah punya data-data awal yang mungkin bisa menjadi fokus kami nanti untuk kami cermati apakah SPPG itu memang masih bisa kita tingkatkan misalnya ya secara kualitas, atau memang benar-benar. Jadi mungkin teman-teman tahu ya, kemarin kan sempat ada perubahan juknis dari 400 luasan
dapurnya diubahlah oleh kepala FDGN yang dulu menjadi 150 kayak gitu loh. Nah itu kan yang seperti itu kan menyebabkan dapur-dapur kemudian menjadi tidak memenuhi standar untuk menghasilkan kualitas makanan yang baik. Nah itu Mas ya. Ya memang agak ini harus pelan-pelan dicek satu persatu gitu. Ya. 2027 itu sekitar 270 triliun dengan asumsi penerima manfaat sekitar 81 juta. Tapi sekali lagi itu diajukan oleh masa dulu yang dulu. Sementara kami menganggap kalau kita melihat secara umum lah ya dari data yang ada, atau kalau kita bandingkan dengan RPJMN, itu kalau dibandingkan dengan RPJMN sebenarnya sudah jauh sekali loh. Kalau RPJMN itu tidak sampai segitu. Nah itu yang kami besok Jumat sama minggu depan masih akan kami bahas sama Kementerian Keuangan. Kemarin di DPR itu adalah pembahasan pagu indikatif yang diusulkan oleh Pak Dadan dan kawan-kawan dulu, lalu diformalkan ada surat dari Kementerian Keuangan pada kami untuk menyusun pagu alokasi lebih lanjut di angka 270 dari asumsi 81 juta. Nah itu yang kami anggap bahwa angkanya sendiri itu masih terlalu besar. Karena kalau kita lihat acuan di 2026 saja itu kan masih terlalu besar angkanya ya. Nah itu yang kalau ditanya, Bu gimana udah nemu belum detailnya angkanya? Kemarin dengan DPR sudah sepakat kami diberi waktu 1 bulan untuk kami susun ulang lagi. Nah jadi besok kami bahas dengan Kemenkeu, lalu minggu depan juga kami bahas lagi. Jadi kalau ditanya sekarang berapa Bu angka detailnya, kami belum bisa menyampaikan. Tapi angka itu lahir dari asumsi 81 juta penerima manfaat 270. Itu masih kami anggap masih terlalu besar ya. Ya memang kalau kita bicara fiskal ya samalah seperti kita ibu-ibu ya, kalau dengan anggaran yang ada bisa lebih kita kurangi, bisa kita efisienkan dari sisi mungkin tadi insentif, karena sebenarnya memang tidak tepat ketika 6 juta per hari flat, padahal penerima manfaatnya ada yang 500, 1.500, ada yang 3.000, tapi disamakan 6 juta. Nah itu beberapa hal yang nanti akan kami koreksi lagi.